Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Cahaya Hati Indo yang selalu diberkahi anaknya, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan solihah. Amin. Ya Robbal Alamin. Pemirsa Tahadus Binimah kepada para alim ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Allah. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah mendengarkan ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan dapat syafaat Al-Qur'an. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mayyahdillahu. Ini dulu waktu saya sekolah di As'ad, Bu. SD, As'ad. As'ad SD. Oh ya, semepe ya Bu ya. Cara mengartikan dulu waktu saya di pesantren, begitu man utawi sapa baene Tek 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 tek. Sulaiman iku yadi nuduhaken sapa Allahu Gusti Allah. Alhamdulillah. Ini dulu mau jadi jalan nggak jadi Bu. Ya Allah. Barang siapa, ini diawali dengan man. Man di sini menunjukkan mau yang kecil, mau yang remaja, mau yang tua masuk dalam kalimat ini. Bu. Man ini adalah namanya kalimat isim mausul. Bu. Ganti mau cowok, mau cewek, wece-wece semuanya ada di kalimat man. Silahnya man, yahdi itu Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa? Wal muhtadi, kepada orang yang mendapatkan petunjuk. Siapakah orang yang mendapatkan petunjuk? Pertama adalah orang yang orang yang bertakwa. Yang ketiga orang yang sabar, orang yang taat kepada suami. Ini kok pelan jawabnya? Ya Allah, orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya kalau istri dalam rumah tangga itu kata Nabi, idza amartaha ata'atka. Istri kalau disuruh sama laki kudu nurut, Bu. Dengerin Bu. Ya Allah. Selagi agama tidak melarang. Makanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah itu siapa? Orang yang beriman. Makanya di situ dalam ayat yang kemarin kemarin yang kita laksanakan bareng-bareng, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum tat. Di situ ya ayuha itu dua kata, tiga kata. Pertama ya, ayun dan ha. Ini yang dikumpulkan dijadi satu dipanggil hai. Hai.
Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang dipanggil siapa? Amanu. Kenapa yang dipanggil yang amanu? Karena orang yang beriman mudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir ujung kalimatnya la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Tarojinya lafal la'ala ini taroji, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sabar, Bu. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gampang diatur oleh Allah Subhanahu, apalagi dalam rumah tangga. Oh, dong dibantuin aja sampai. Ya Allah, disuruh. Makanya syarat menjadikan istri itu ada dua macam, Bu. Ada dua syarat, Bu. Buka di dalam surah An-Nisa ayat 34. Berapa itu? 34. Fasali'atu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Para wanita yang solehah, yang pertama qanitatun, taat sama suami. Berarti ini termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kedua hafidhatul lil ghaib, yaitu menjaga kehormatanku. Oh, kini telah ternoda karena tergoda hawa nafsu. Ya itu dulu waktu zaman Qasidah. Makanya kalau Allah mau memberikan petunjuk kepada hambanya, idza arada syai'an ayyaqula lahu, kalau Allah sudah mau, kalau Allah sudah menginginkan hambanya mendapatkan petunjuk, Allah pasti akan jadikan. Tetapi sebaliknya, wa may yudlil, barang siapa yang mereka adalah zalim, sesat, Masya Allah, wahuwal khosirun, mereka adalah orang-orang yang rugi dunia. Di apa? Rugi akhirat, bakal cilaka. Ya. Pertanyaan, kubur setengah mati, mungkar nakir bakal ngebugi ya. Ya Allah, tuh, Masya Allah, jangan sampai menjadi orang yang rugi. Wal asr, demi masa, innal insana lafi, sesungguhnya kita adalah dalam keadaan siapa orang yang enggak rugi itu? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Shadaqallah. Pulang ya. Ya Allah. Orang yang mendapatkan petunjuk adalah pertama adalah orang yang orang yang bertakwa. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bu. Bu. Memang kalau udah urusannya tausiah ya, beliau ini ada aja ya, Bu ya. Lagi asik-asik ngomongin tentang tema, toto disuruh nyanyi. Ya Allah. Masya Allah. Silakan ibu-ibu, ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya enggak? Siapa yang mau nanya? Yang mana? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang dari Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah Pamulang Permai. Pak Ustadz, mau tanya Bunda. nih. Ya Bunda. Silakan. Apakah hidayah Allah itu bisa hilang gara-gara lingkungan kerja atau pertemanan yang toksik secara spiritual? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai? Hidayah Allah bisa hilang gak sih kalau kita salah pergaulan gitu? Atau dalam lingkungan kita gabung dengan lingkungan yang salah? Nah, sebelum menjawab ya Bu ya, Bu Endang ya. Sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu Endang tadi, boleh nggak saya minum aqua dulu biar acara kita makin adem? Boleh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kamu mau ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Kalau lagi gerah atau kurang fokus, biar badan tetap adem dan fokus, udah pasti Aqua solusinya. Bener nggak, Bu? Insya. Nah, Aqua sekarang hadir lewat campaign kaum adem. Biar setiap momen harian tetap terasa adem bersama Aqua. Karena mengandung mineral alami yang seimbang. Aqua tetap terasa dingin walaupun nggak didinginkan. Jadi jangan lupa selalu minum biar cairan tubuh terjaga dan aktivitas tetap adem. Aqua dingin alaminya ademin kamu, insya Allah. Nah, kita lanjut akan jawab pertanyaan dari Ibu Endang Astorina ya. Ya tahu namanya seumuran. Oke. Jadi pertanyaannya, hidayah apakah itu bisa hilang? Kalau hidayah, kalau memang tidak didasari dengan keimanan itu bisa hilang. Bu, contohnya ketika kita nih orang tua kita semuanya keluarganya agama Islam semuanya misalkan ya. Kadang-kadang ada yang beda, itu namanya hilang hidayah. Nih bengong semuanya, paham apa kagak nih? Lagi mikir. Makanya kudu terjaga namanya hidayah. Bagaimana cara menjaganya? Tentunya itba kepada Rasulullah, mengikuti kepada Rasulullah. Makanya Allah sudah menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh baginda Nabi. Bagaimana caranya? Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits dijelaskan, wa khullatuhu sholihina, kita sering duduk dengan orang-orang soleh, Bu. Kita sering duduk dengan orang yang soleh, dengan orang soleh. Kalau kita duduk dengan orang soleh, lama-lama selalu jadi soleh. Lah coba kalau duduk dengan orang sakit, lama-lama sakit ya. Kalau duduk dengan orang mati, lama-lama lah iya, mau kaya mau miskin semuanya mah bakal mati. Bagaimana cara menjaganya? Itu tadi cara Rasulullah yang memberikan kepada kita agar kita hidupnya bahagia dan juga selalu menjadi hidayahnya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa khullatuhu sholihina, duduk dengan orang-orang dan soleh. Itu kira-kira seperti Bu Endang Astrolina. Endang Astorina lagi. Gitu ya makasih. Jadi ingat penyanyi Ibu zaman dulu ya Bu. Maaf ya Bu. Baik, sudah terjawab ya Ibu ya. Sudah terjawab ya. Sama-sama, Baik. Bunda. Memang penting bagi kita ya pada saat iman kita naik atau kita sedang mendekatkan diri kepada Allah ya, memilih lingkungan dan pergaulan ya Kiai ya. Bergaul dengan orang soleh, perbanyak ibadah, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sehingga kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya kalau imannya masih begini, main lagi sama teman-teman yang dulu, balik lagi. Ya, baik, ini bukannya nggak mau gaul, tapi yang jelas buat kita yang tahu diri kita sendiri. Insya Allah nanti kalau kita udah kuat, ajak teman-teman kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah,
ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah bi ahlil badari ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sungguh indah burung cendrawasih. Cakep. Bulunya berwarna-warni. Cakep. Bapak Ibu terima kasih. Tetap bertahan ngaji di sini. Amin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Masya Allah. Pantunnya bagus nggak Bu? Bagus. Masya Allah. Nah, jadi dari cerita tadi yang diceritakan oleh Bapak Kiai Munawir dan pembahasan sebelumnya kita sudah tahu. Jangan terlena dengan dunia. Dunia hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan semua kita akan meninggalkannya. Itulah ringkasan hidup kita. Nah, supaya kita tidak terlena dengan dunia, Allah memberikan kepada kita sebagai manusia 3 perangkat. 1 akal, 2 mata, 3 telinga. Apa Bu? Akal, mata, telinga. Jadi kalau disingkat AMT. Apa? A apa? M apa? T apa? Telinga. Dengan akal kita bisa membedakan ini baik, ini buruk. Dengan mata kita bisa membedakan. Pak, dengan mata bisa membedakan. Ya. Ini istri, ini bukan. Ya. Betul Pak? Betul. Nah, dengan telinga kita bisa mendengar. Wah, ini halal, ini haram. Kita tahu itu semua. Nah, tapi sayang, ada orang dikasih akal oleh Allah, tapi tidak digunakan. Sehingga akalnya tidak berfungsi. Disuruh ngaji, nggak mau ngaji. Disuruh sholat, nggak mau sholat. Di depannya sudah ada Quran, nggak mau dibuka. Di bulan Ramadan disuruh berpuasa, nggak berpuasa. Disuruh bekerja agar mendapatkan rezeki yang halal, nggak bekerja. Akhirnya hidupnya kocar-kacir. Karena tidak menggunakan akal. Mata. Dia setiap hari yang dipandang hanya yang haram-haram. Buka HP cari yang haram-haram. Scrolling lihat yang sia-sia. Nggak pernah buka Quran dengan HP. Padahal bisa. Di HP bisa ada Quran. Akhirnya dia punya mata sia-sia. Padahal, Bu, ada nggak orang buta hafal Quran? Ada. Kalau ibu menonton anak-anak kecil menghafal Quran, banyak orang buta hafal Quran. Nanti di hari kiamat Allah tanya, kemana matamu kau gunakan? Ini hambaku buta, dia bisa hafal Quran. Nanti akan ditagih di hari kiamat. Nah, dikasih telinga,
yang didengarkan semua sia-sia. Suara dum 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 dum. Sia-sia. Nggak pernah dengerin nasihat, nggak pernah dengerin Quran. Dan hidupnya sia-sia. Akhirnya dia tidak tahu mau kemana arah hidup. Mirip seperti binatang. Halo? Seperti apa? Binatang. Binatang bahasa Arabnya disebut al-an'am. Hewan-hewan ternak disebut al-an'am. Coba, ibu kalau ketemu kucing, bilang, cing. Bilang apa bu? Cing. Cing. Jangan ngambil daging ya, haram hukumnya. Ngerti nggak bu? Enggak. Nggak ngerti. Kenapa? Karena tidak punya akal. Tapi kalau kepada manusia, tolong jangan dicuri. Ini haram. Ngerti nggak? Ngerti. Itu bedanya. Maka, tapi sayang, ada manusia dikasih akal, tidak digunakan, dikasih mata, tidak digunakan, dikasih telinga, tidak digunakan. Akhirnya turun derajat menjadi seperti binatang. Contohnya kucing. Ini binatang bu, dia nggak bisa ngapain, nggak bisa berinovasi. Coba kucing di rumah ibu sejak dulu sampai sekarang pernah nggak nyuri uang? Nggak pernah, nggak pernah kan? Kenapa? Karena nggak punya akal. Nggak punya akal. Nah itu. Tapi bunda, halo, sejahat-jahat hewan tidak pernah melampaui batas. Kalau hanya mencuri ikan, ikan aja. Gak pernah mencuri uang. Betul? Betul. Nah, tapi bu, manusia ketika bejat, dia akan melebihi binatang. Coba lihat bu, kalau ibu ketemu dua kucing jantan bertemu, kira-kira mesraan atau berantem? Berantem. Kalau ketemu dua kambing jantan bertemu, mesraan atau berantem? Berantem. Nah, ada manusia lebih bejat daripada binatang. Dia laki sama laki menikah. Betul? Ada perempuan sama perempuan menikah. Nah, ini kata Allah. Banyak orang masuk neraka karena tidak menggunakan akal, tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinga, maka dia turun derajat seperti binatang dan bahkan lebih sesat daripada binatang. Apa kata Allah? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Bal hum adall artinya mereka lebih sesat daripada binatang. Lalu apa kata Allah? Itulah orang lalai. Ulaika humul ghafilun. Jadi penyebab utama masuk neraka adalah lalai. Halo? Lalai. Lalai menggunakan akal, lalai menggunakan mata, dan lalai menggunakan telinga. Akhirnya perbuatannya melebihi binatang. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, luar biasa ya, hari ini kita dikasih gambaran ya, bahwa gambaran di dalam Al-Quran itu ya tadi dicontohkan sama Abi Amir, binatang aja ya yang nggak punya akal, mereka punya nalar ya gitu ya untuk tidak melakukan ini dan itu, punya intuisi, punya insting. Nah kita manusia yang dikasih akal, punya nalar, kadangkala kelakuannya melebihi binatang. Binatang malingnya cuman ikan, ya kalau kucing malingnya ikan, maka di istilahnya kucing garong ya. Tapi kalau manusia aspal dimakan, gedung dimakan, meja sekolah dimakan. Kayu-kayu di hutan. Kayu-kayu di hutan dimakan. Allah na'udzubillahi min zalik. Baik, kita kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Baik ibu, ya. Nama dan pertanyaannya bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustadz, Silakan Ibu. kalau seseorang selama hidupnya hanya mengikuti nafsu, lalai dari Allah, apakah itu bisa dibenarkan Ustadz? Ataukah ada titik Allah yang akan membalas benar-benar untuk menutup hatinya? Oh gitu, ya. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Jadi kalau ada manusia ya Bu ya, tadi kata Ibu ya, dia dilalaikan ya, apakah ada nanti ada satu titik Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu? Gitu Abi, silakan Abi. Doa yang paling baik minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri aku hidayah. Makanya membaca Al-Fatihah Bu, setiap hari itu wajib hukumnya. Karena kita wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat kita. Kita perlu tahu artinya nggak sih Abi? Al-Fatihah itu kita perlu tahu artinya nggak? Harus. Biar mengerti. Biar mengerti Bu. Bahkan nanti ibu ini pulang, adakan gerakan memperbaiki bacaan Al-Fatihah, ikut guru tajwidnya Ibu dan memahami artinya. Itu Bu ringkasan semua Quran. Ringkasan semua Quran. Makanya dengan minta hidayah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan untuk bisa istiqomah. Ya Allah beri aku hidayah, bukalah hatiku. Tetapi kita harus tahu bahwa yang memegang hati itu Allah. Makanya kita minta, coba baca sama-sama. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi. Tsabbit qalbi. Ala dinika. Ala dinika. Ya Allah. Ya Allah. Yang memegang hati. Yang memegang hati. Kokohkan hatiku. Kokohkan hatiku. Pada ajaranmu. Pada ajaranmu. Pada agamamu. Pada agamamu. Ini doa paling baik. Ya. Supaya tadi dapat hidayah. Nah, tapi lakukan langkah-langkah. Gimana langkah-langkahnya? Pertama, ibu cari lingkungan yang baik. Ya. Kalau ibu malas baca Quran di rumah, pindah ke masjid. Pas di masjid, ibu lihat Quran, pasti akan baca Quran. Ya. Kalau ibu malas baca Quran sambil nonton TV, matiin TV-nya. Maka baca Quran. Kalau ibu di rumah malas sholat sunnah, pindah ke masjid, ibu pasti akan sholat sunnah. Ya. Itu pertama, lingkungan. Karena biasanya tempat yang sudah biasa kita tempatin, di situ malas bawaannya mau tidur rebahan. Yang kedua, cari teman yang baik. Bukan untuk gosip, tapi untuk saling menguatkan. Misalnya, Besti, apa bilangnya Bu? Besti. Kita saling ngingetin yuk, hatamkan Quran. Ya. Gitu. Baik Abi. Itu ya, seperti itu. Baik Abi, jadi pada saat kalau tadi Abi bilang selain kita berdoa harus ada tindakannya ya Bu ya, berdoa ya Allah sabit qalbi ala dinik, tapi juga ada actionnya. Actionnya tadi Abi bilang tadi cari lingkungan yang baik ya, kalau teman yang baik, terus kalau lagi baca Quran mau memperbaiki diri. Kalau zaman sekarang TV udah dimatiin, alhamdulillah Abi. Cuman masalahnya HP-nya drakornya lagi nanggung nih Abi. Sama dracinnya nih. Ya ini ditinggalin dulu ya, bangun tidur yang dilihat jangan Yang dilihat apaan? Al-Quran, ambil wudhu, sholat, baca Quran. Ya baik, kita akan lanjut lagi. Masih banyak pertanyaan ya pemirsa seputar urusan dunia yang tanpa sadar melalaikan kita. Dunia melalaikan kita, akan tujuan semestinya kita adalah akhirat ya. Kita dunia cuma sementara ya, akhirat selamanya. Karena orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, David nyumpahin lagi. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dunia adalah sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, dunia adalah tempat kita untuk mengumpulkan bekal nanti pada saat kita menuju ke alam akhirat, menuju ke akhirat nanti. Dunia bukanlah tujuan kita, tapi dunia hanya tempat sementara. Tadi kita sudah bahas banyak hal. Jangan sampai terkecoh oleh dunia karena dia tidak akan mengikuti kita pada saat kita nanti berpulang. Ya. Dunia sementara. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa yang masih menyisakan pertanyaan tentang tema kita kali ini, bagaimana caranya supaya tetap bisa istiqomah dalam beragama dan menjaga keseimbangan antara urusan dunia akhirat, silakan. Yang mau bertanya angkat tangannya, silakan. Oh, bapak-bapak sekarang silakan bapak. Boleh berdiri pak. Nama dan pertanyaannya ya Pak ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maman Suryaman. Siap. Jamaah Masjid Al-Hidayah Pamulang Permai 1. Siap Pak Mamat. Mohon izin Ustadz. Sekarang ini kan memang lagi musim orang religius di medsos. Ya. Tapi di belakang layar tidak sesuai dengan ajaran dan agama. Terkadang agama tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana kita semua enggak seperti kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Munawir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ilmu fikih dijelaskan al-amru bimaqasidiha. Jadi suatu perkara itu tergantung tujuannya. Nah, kalau seandainya dia untuk mencari kepentingan pribadi dalam agama, ketika kita mempunyai ilmu boleh, pribadi boleh, Lah kalau yang ngajar ngaji kalau nggak dikasih duit mau apa kagak? Ini saya mengambil dari hal yang positif ya. Akan tetapi ketika untuk mempergunakan dengan agama untuk menjatuhkan kepada seseorang itu yang tidak boleh. Karena apa? Kita setelah mengetahui tentang ilmu tentunya kita tinggal mengamalkan untuk mencari kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu Bang Suparman ya? Pak Mamat. Hah? Mamat. Oh Pak Suryaman. Orang mana Pak? Oh Prancis. Oh perapatan Ciamis. Masya Allah. Kiai juga sama kan orang mana kalau Saya Portugal. Apa itu? Purwokerto Tegal. Kira-kira. Baik, terima kasih. Sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan tujuan. Baik, terima kasih Kiai Munawir. Silakan Abi Amir Fadol. Jawabannya ada satu bab dalam setiap buku hadis, para ulama hadis itu meletakkan bab ikhlas. Jadi para ulama hadis kita ditanya, kenapa kok memasang bab ikhlas pertama-tama? Karena takut setiap kami memasang hadis kami tidak ikhlas. Setiap kami buka buku kami tidak ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas Bapak Ibu, insya Allah semua yang kita lakukan tidak seperti itu ya. Menampakkan diri seperti orang soleh, tapi ketika nggak ada orang, dia bejat. Ya, halo. Nah, jadi ingat ya, apa Bu kata kuncinya? Ikhlas. Ibu ikhlas menerima suami, suami ikhlas menerima istri. Maka
Kalau suami ikhlas menerima istri, dia ada istri, nggak ada istri tetap soleh. Juga istri ikhlas menerima suami, dia ada suami, nggak ada suami tetap dia solehah. Itulah namanya ikhlas. Tapi kalau dia nggak ikhlas, suami pergi, dia maksiat. Istri pergi, dia maksiat. Nah, makanya harus kita jujur kepada Allah. Halo? Siap jujur? Siap. Yakin nggak Allah melihat kita? Dulu ada seorang anak muda dilatih oleh Omar, dicek, mau nggak tuh kambing itu saya beli, majikan kamu nggak tahu. Kata anak muda, tidak. Allah tahu. Sekalipun majikanku tidak tahu. Itulah makna ikhlas. Maka dia akan baik, ada orang nggak ada orang. Dia akan baik sendirian maupun di depan orang. Dia akan baik di mana sejak berada. Semoga Allah berkahi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Terima kasih banyak Kiai Munawir Ngajir dan pemirsa. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pada kesempatan kali ini. Kita belajar banyak tentang apa sih makna dunia sebenarnya bagi umat Islam ya. Kita tidak boleh meninggalkan dunia secara total, tapi mari kita jadikan dunia sebagai ladang amal kita untuk membawa bekal kita ke akhirat nanti. Karena dunia itu hanya sementara dan akhiratlah tujuan kita dan akhiratlah selamanya. Untuk itu sebelum penghujung acara ini mari kita sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, perlindungan, kebaikan pada kita semua dan kelak jika kita wafat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Silakan Abi Amir, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Allah, Engkau tahu kami berkumpul di sini karena kami ingin jadi hamba-Mu yang baik. Amin. Ya Rabb, kami tahu bahwa dunia ini akan kami tinggalkan. Amin. Ya Rabb, bimbing kami agar jangan sampai hati kami terlena dengan dunia ini. Amin. Jangan sampai hidup kami sia-sia karena kesibukan kami untuk urusan dunia. Ya Rabb, jadikan dunia ini sebagai sarana bagi kami untuk masuk surga-Mu. Amin. Beri kami kesempatan ya Allah setiap saat untuk selalu mendekat kepadamu. Amin. Jadikan mata kami untuk selalu melihat Al-Quran. Amin. Firman-firman-Mu yang agung. Amin. Jadikan hati kami selalu terbuka karena kami selalu sujud kepadamu ya Rabb. Dan jadikan telinga kami untuk selalu mendengar nasihat-nasihat yang baik untuk menguatkan iman kami. Mengokohkan hati kami agar selalu merasa indah bersamamu ya Rabb. Ya Rabb, berilah kami keindahan dan keberkahan dalam rumah kami. Keberkahan dalam keluarga kami. Keberkahan dalam keturunan kami. Keberkahan dalam rezeki kami. Ya Rabb, jangan sampai kami tergila-gila untuk terus mengejar dunia ini yang tanpa batas. Ya Rabb, beri kami untuk selalu merasa indah bersujud di malam hari kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami jika selama ini kami khilaf. Ampuni kami ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Manusia dan jin diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan setiap sholat kita selalu diingatkan bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dasari semua aktivitas kita di dunia ini hanya mata-mata kepada Allah. Nandaskan semuanya kepada Allah, niatkan kepada Allah. Insya Allah kebaikan akan berbalik kepada kita semua. Dan kita kelak dikumpulkan bersama keluarga kita dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dapat halik undur diri. Fattakullaha mastata'tum billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat Allahul muwafiqil aqwam bitarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah.